Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dekat, yang maha menyaksikan, yang maha mendengar, maha memperhatikan kita, dan tidak mungkin pertemuan ini bisa terjadi kecuali hanya dengan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir hati kita selalu ingat kepada Allah yang maha dekat, yang memberikan nikmat semua ini yang tiada bertepi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, suasana di Mekah sudah masuk bulan Zulhijjah. Jadi seperti yang paling disunahkan memperbanyak takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Seperti yang kita lihat di mana-mana terus dikumandangkan. Tidak hanya membatasi di masjid, tapi di mana saja. Sambil berdiri, duduk, berjalan, berbaring, terus perbanyak takbir. Karena ini yang paling disunahkan. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini sangat luar biasa. Hari-hari terbaik. Jadi kalau mau berbuat kebaikan, inilah saat-saat yang terbaik. Yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat apapun. Banyak sholat, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak sedekah, banyak menolong orang, banyak silaturahim, kebaikan apapun, inilah saat yang paling tepat 10 hari di bulan Zulhijjah. Setidaknya kita memperbanyak takbir, mulai dari bangun sampai tidur lagi, terus suara membesarkan, mengagungkan Allah. Ya, seperti yang kita lihat di sini juga terus-menerus berkumandang takbir. Baik, sahabatku sekalian, sekedar hikmah dari ibadah haji ini, maaf, kalau kita lihat sejarah awalnya adalah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Sarah, Siti Hajar, maaf ya, Hajar di Mekah, di dekat Ka'bah, di lembah Beka waktu itu. Apa hikmah yang pertama diambil? Yakin. Seorang suami meninggalkan istri yang dicintainya dan anaknya yang masih bayi di tempat yang tidak ada siapa-siapa. Nah, tentu saja ini hanya bisa dilakukan oleh yang sangat yakin bahwa Allah yang memerintahkan, pasti perintahnya baik. Pasti ada kebaikan di balik semua perintah Allah ini. Berat meninggalkan orang yang sangat dicintainya, istri dan anaknya di tempat yang gersang, tidak ada siapa-siapa. Tapi yakin ada Allah dan ini perintah Allah dan pasti perintah Allah itu baik dan akan membawa kebaikan. Jadi perintahnya sendiri baik, tapi juga pasti akan membawa kebaikan yang banyak. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu tidak baik dan tidak membawa kebaikan. Tidak mungkin. Itu keyakinan Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana Siti Hajar ketika ditinggalkan? Pertama tentu saja kaget dan bingung. Dan bertanya. Dan ketika Nabi Ibrahim menjawab bahwa memang ini adalah perintah Allah, iya. Maka istri pun ternyata berkeyakinan yang kuat. Perintah Allah pasti baik, pasti membawa kebaikan. Walaupun berat ya, hidup di tempat yang gersang, panas, tidak ada siapa-siapa. Tapi Allah ada. Allah maha dekat. Allah maha melihat. Allah menguasai segala-galanya. Keyakinan lagi. Keyakinan bahwa perintah Allah ini pasti baik, membawa kebaikan. Dan pasti Allah tidak sia-sia memerintahkan. Yakin. Tidak ada siapa-siapa. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada.
dan Allah Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Ayat ini belum keluar, karena ini Al-Hadid ayat 4 dari Al-Quran. Tetapi keyakinan ada Allah, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui segalanya, Allah Maha kuasa, Allah Maha baik, Allah Maha pengasih, penyayang, membuat siap. Keyakinanlah ternyata yang membuat seseorang siap menghadapi perintah yang berat sekalipun. Lalu apa yang kita lihat? Ternyata keyakinan itu tidak mengantarkannya menjadi diam. Naik sofa, marwah 7 kali. Naik ke atas bukit batu terjal, turun lagi, jalan, lari, naik 7 kali mencari air. Yakin Allah akan memberikan air minum. Yakin Allah akan mencukupi. Tapi ternyata keyakinan ini buahnya adalah kesempurnaan ikhtiar dan doa. Satu paket ya, ikhtiar dan doa. Ini pelajaran bagi kita. Jadi jangan sok yakin, karena orang yang yakin itu bisa dilihat dari kesempurnaan ikhtiar dan kesempurnaan doa. Ini yang dilakukan oleh Siti Hajar. Ayo kita lihat pada diri kita sampai sejauh mana kegigihan kita menyempurnakan ikhtiar dan doa. Beliau naik ke gunung, turun naik mencari air. Beliau memohon sepanjang waktu, berzikir, tidak mengenal lelah. Ini ciri orang yang yakin. Lalu ternyata pertolongan Allah pasti datang dan sesuai dengan rencana Allah. Tidak di sofa, tidak di marwah, tapi di dekat kaki Ismail yang masih kecil itu. Artinya fokus kita adalah kesempurnaan ikhtiar dan doa. Tetapi hasil biarlah Allah. Kapan waktunya, di mana tempatnya, berapa jumlahnya, bagaimana bentuknya, itu sepenuhnya adalah Allah yang maha mengatur. Bukan urusan kita. Urusan kita adalah yakin, sempurnakan ikhtiar dan doa. Dan tawakal. Biarlah Allah memberikan apa yang Allah kehendaki pada waktu, tempat, bentuk, cara. Dan itu sepenuhnya Allah yang maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Terbukti semua perjuangannya berbekas ya. Air Zam-Zam sampai sekarang bisa dinikmati. Jutaan orang tidak kering. Pada waktu banyak orang tidak banjir ketika orang sedikit. Masya Allah. Sekelilingnya gunung batu. Tetapi tidak pernah berhenti. Entah dari mana airnya. Hujan jarang. Laut jauh. Allah lah yang mengatur semuanya dengan caranya. Lalu ketika makin besar, ada perintah menyembelih Ismail. Kita tahu ini berat sekali perintah ini. Ismail itu anak yang sangat dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu, luar biasa ini. Ada ayatnya, maaf ya. Bagaimana seorang tadi suami begitu yakin, Nabi Ibrahim. Istri Nabi yakin, berani menanggung kesabaran yang luar biasa ya. Dan anaknya juga yakin. Di dalam surat As-Saffat ayat 102 kalau diterjemahkan begini ya. Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Luar biasa. Perintah Allah menyembelih anaknya. Oh, ini berat sekali. Ditunggu begitu lama, udah ketemu juga berpisah jauh ketika remaja harus disembelih. Tapi kembali, tidak ada keraguan perintah Allah ini. Pasti benar, pasti baik, pasti manfaat. Dan ketika
akan dilakukan, ternyata anaknya pun oleh Allah diberi taufik. Pemuda yang yakin juga kepada Allah. Ini keluarga tauhid nih ya. Dan hasilnya diganti oleh Allah dengan caranya menjadi kibas. Dan jadilah sekarang Idul Kurban. Jutaan kurban, puluhan juta, mungkin ratusan juta orang bisa mendapat manfaat dari kurban ini. Oh ya, miliaran lah ya. Ini awalnya dari perintah Allah yang berat, tapi dengan yakin bisa dijalani. Dan hasilnya tidak ada yang dirugikan. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi keyakinan ternyata kuncinya. Yakin kepada Allah, yakin perintah Allah itu baik, benar, pasti membawa kebaikan. Walaupun berat, bertentangan dengan hati, yakin patuhi saja. Nah, kita tidak usah mengada-ada. Wah, ini saya dapat wahyu, ini harus meninggalkan. Bukan begitu, bukan begitu. Kita cukup dengan apa yang sudah dituntunkan dalam Islam. Tidak boleh mengada-ada, jangan ngarang-ngarang, tidak perlu menambah-nambah. Yang ada saja sudah luar biasa mencukupi bagi kita. Ya, tinggal mujahadah bagaimana kita merealisasikan keyakinan ini dalam bentuk kesempurnaan ikhtiar, kesempurnaan doa, dengan kata lain kesempurnaan amal soleh. Maksud kesempurnaan ini adalah berusaha all out ya, mujahadah. Nah, di sini kuncinya yakin dan berwujud dalam perjuangan. Semuanya pakai perjuangan. Perjuangan berat sekali. Dan hasilnya luar biasa. Monumental sampai sekarang, bukan? Dahsyat sekali. Jadi kalau kita menghadapi ada perintah-perintah Allah yang memang berat sepertinya, ya tapi apalah yang semuanya baik. Tahajud, harus bangun sepertiga malam terakhir di kala nyenyak, pergi ke masjid subuh-subuh, sholat jamaah, pulang pergi. Sepertinya berat, belum lagi menafkahkan uang, baca Quran, berbuat baik, memaafkan, menahan marah. Kalau kita lakukan semua ini, disertai dengan doa, minta tolong kepada Allah agar kita bisa menyempurnakan tugas-tugas kita. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Bisa melakukan apa-apa yang baik, kebaikan-kebaikan, watarkal mungkarat, dan meninggalkan kemungkaran dengan sungguh-sungguh. Luar biasa hadirin. Kita akan mendapatkan yang jauh lebih dahsyat dibanding dengan sekedar perjuangan kita di dalam meyakini dan mematuhi perintah Allah. Jadi tahajud itu nikmat besar. Dibanding hanya 1,5 jam sholatnya, kebaikannya sangat besar dan langgeng. Sedekah, besar dan langgeng. Baca Al-Quran. Al-Baqarah katakanlah agak berat ya, 2 juz 4 lembar. Baca, dahsyat sekali. Tidak sebanding pengorbanan yang kita lakukan dengan nikmat yang akan banyak melimpah kita dapatkan. Ini hikmah haji. Dan semuanya harus pakai sabar. Tidak ada kesuksesan tanpa kesabaran. Terima kasih sahabatku sekalian. Tidak panjang, tapi mudah-mudahan nanti seri-seri ini akan kita bahas bersama dalam pertemuan ke depan ya. Tolong doakan semoga semua jamaah yang ikut haji baik KBIH maupun MK Travel dan juga semua jamaah lainnya, semoga diterima oleh Allah hajinya menjadi haji yang penuh keyakinan dan haji yang penuh dengan amal soleh. Itu memang begitulah. Haji mabrur itu nanti pulangnya tuh makin yakin ke Allah dan makin sungguh-sungguh menjadikan kehidupannya jadi amal soleh, penghambaan kepada Allah. Dalam rumah tangga, dalam bekerja, bermasyarakat. Semuanya adalah mempersembahkan untuk Allah. Masya Allah, luar biasa nanti hasilnya.
Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa zanban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Wahai Allah yang maha menatap, berkahi majelis ini ya Allah. Karuniakan kepada kami nikmat yakin padamu ya Allah. Jangan pernah ada keraguan sehalus apapun terhadapmu, terhadap semua janjimu, terhadap segala jaminanmu. Ya Allah, karuniakan kepada kami kegigihan untuk menyempurnakan ikhtiar, mengamalkan apa yang Kau perintahkan. Sanggupkan kami menjauhi apa yang Engkau larang, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Rob, karuniakan kepada kami nikmatnya ikhlas. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Allahumma ja'alna minal mutawakkilin. Allahumma ja'alna minal muhsinin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Waj'alna minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan kami menjadi orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang tawakal. Jadikan kami benar-benar menjadi orang yang bertakwa ya Rabb. Menjadi orang-orang yang bisa bertaubat sebenar-benar taubat. Dan bisa benar-benar menjadi orang yang bersih. Engkau yang membersihkan. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, jangan biarkan satupun jamaah yang menyimak, yang sedang dalam kegelisahan kecuali Engkau tentramkan dengan iman yang teguh. Yang masih ragu, Engkau hujamkan keyakinan yang kokoh. Yang memiliki aib dan dosa, Engkau ampuni seluruhnya ya Rob. Yang dililit hutang, Engkau lunasi dan Engkau cukupi hamba-hambamu dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, jangan biarkan satupun yang berhajat kecuali Engkau kabulkan hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina. Engkau menyaksikan segala-galanya dengan sempurna. Dan hanya Engkau satu-satunya yang kuasa menolong saudara kami. Jua tolong saudara kami dimanapun yang Engkau saksikan, dizalimi, fakir, duafa. Engkau lah yang maha kuasa ya Arhamar Rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Undang jamaah ini ke Baitullah ya Rabb. Jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Terima kasih hadirin. Mohon maaf, mohon doa. Sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.